Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nabila Rahayu dengan NIM 23030174057 dari kelas PM 2023H. Di sini saya akan membahas jawaban UTS Geometri Analitik saya. Yang pertama nomor 1. Jika bagian garis-garis G yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang dan bagian dari garis H sama dengan x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka A. Tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain, dan B. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Langkah pertama yang saya ambil di sini yaitu memisalkan I adalah garis yang melalui garis H di titik A dengan X sama dengan 1, karena dari garis H itu terdapat banyak tak hingga titik, jadi saya memisalkan X-nya sama dengan 1. Kemudian saya substitusikan ke persamaan garis H, sehingga menemukan koordinat titik A itu 1, negatif 2. Karena jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar, di sini garis dan diketahui garis G tadi merupakan salah satu sisi jajar genjang. Kemudian di sini saya akan membuat persamaan garis I yang sejajar dengan garis G. Karena garis I sejajar dengan garis G, maka gradiennya juga sama. Dari persamaan garis G yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 2, didapatkan gradien garis G itu negatif 2/3, sehingga gradien garis I juga sama negatif 2/3. Kemudian untuk membuat persamaan garis I, di sini saya menggunakan titik A tadi 1, negatif 2 dan gradien garis I negatif 2/3. Dimana rumus persamaan garis I yaitu Y min YA sama dengan M X min XA. Sehingga didapatkan persamaan garis I, sehingga A-nya kan tadi titiknya 1, negatif 2 itu disubstitusikan ke sini, sehingga Y min 2 sama dengan min 2/3 kali X min 1, itu didapatkan persamaannya I sama dengan 3Y ditambah 2X plus 4 sama dengan 0. Kemudian garis J melalui perpotongan G dan H, misal melalui titik B, XB, YB, di garis I dengan XB sama dengan 1. Jadi garis J ini dibentuk melalui perpotongan garis G dan H. Melalui titik B, kita misalkan titik B-nya ini X-nya sama dengan 1, jadi XB sama dengan 1. Kemudian karena XB sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan garis I tadi, yaitu didapat Y sama dengan negatif 2, sehingga didapatkan koordinat titik B yaitu 1, negatif 2. Kemudian garis J kan melalui perpotongan G dan H. Perpotongan G dan H tadi itu kan koordinat titik B yaitu 1, negatif 2. Kemudian di sini saya mensubstitusikan titik B tadi ke persamaan garis G dan H, sehingga persamaan garis J sama dengan G ditambah lambda H sama dengan 0, dan 2x ditambah 3y negatif 2 ditambah lambda dikali x min y plus 1 sama dengan 0, 2x ditambah 3y min 2 ditambah x lambda dikurangi y lambda ditambah lambda sama dengan 0, sehingga nanti diperoleh kemudian di sini karena tadi melalui titik B 1, negatif 2, di sini x-nya disubstitusikan titik B tadi, sehingga 2 ditambah lambda dikali 1 ditambah 3 dikurangi lambda dikalikan negatif 2 dikurangi 2 ditambah lambda sama dengan 0, sehingga diperoleh lambdanya sama dengan 3/2. Kemudian lambdanya disubstitusikan ke persamaan garis J tadi yang awal, sehingga J sama dengan 2x ditambah 3y dikurangi 2 ditambah 3/2 dikali x min y plus 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan garis J-nya 7x ditambah 3y dikurangi 1 sama dengan 0. Ini ilustrasinya. Kemudian langkah saya selanjutnya yaitu membuat garis
yang sejajar dengan garis C. Misalkan garis K, sehingga garis C itu sejajar dengan garis K, maka gradiennya kan juga sama. Di sini dari garis C tadi, dari persamaan garis C tadi yaitu 7x ditambah 3y min 1 sama dengan 0, didapatkan gradiennya yaitu negatif 7/3, di mana gradien K juga negatif 7/3. Oh ya, karena garis K ini tuh sejajar dengan garis G dan melalui titik potong dan melalui perpotongan garis I dan H, sehingga langkah selanjutnya yaitu saya mencari titik potong garis I dan H dengan mengeliminasi garis. Ini kan mengeliminasi. Ya, di sini garis I sama dengan 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0, dan garis H x min y plus 1 sama dengan 0. Di sini persamaan garis H dikalikan 2, sehingga 2i sama dengan 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0, dan H 2x min 2y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita eliminasi x-nya, didapat y sama dengan negatif 2/3. 2/5. Y sama dengan negatif 2/5. Kemudian y sama dengan negatif 2/5 tadi disubstitusikan ke persamaan garis H untuk mendapatkan nilai x. Di sini didapatkan x sama dengan negatif 7/5. Di sini saya memisalkan titik potong garis I dan H itu dengan titik C, sehingga koordinat titik C itu negatif 7/5, negatif 2/5. Ya, balik ke tadi, persamaan garis C, garis C sejajar dengan garis K di titik C dengan koordinat negatif 7/5, min 2/5. Dengan tadi diketahui gradien garis C sama dengan gradien garis K sama dengan negatif 7/3. Di sini persamaan garis K-nya yaitu Y min YC, karena melalui titik C. Y min YC sama dengan MX min XC. Di mana Y min 2/5 sama dengan negatif 7/3 dikali X dikurangi negatif 2/5. Sehingga diperoleh persamaan garis K-nya yaitu 3y ditambah 7x ditambah 11 sama dengan 0. Ini merupakan ilustrasinya, jadi jajar genjangnya berbentuk seperti ini kira-kira. Kemudian menentukan luas jajar genjang. Karena luas jajar genjang itu alas kali tinggi, dimana alasnya yaitu saya di sini menggunakan titik potong garis I dan K, juga garis I dan C, yaitu di sini saya memisalkan titik potong garis I dan J adalah titik D. Sehingga dengan melalui eliminasi didapat koordinat titik potongnya yaitu D sama dengan 1, negatif 2. Kemudian di sini mencari jarak titik ke titik yaitu titik C ke titik D dengan rumus akar XD min XC kuadrat ditambah YD min YC kuadrat, dimana tadi XD-nya sama dengan 1, XC-nya sama dengan negatif 7/5, YD-nya sama dengan negatif 2, dan YC sama dengan negatif 2/5. Sehingga dimasukkan ke rumus tersebut, jadi akar 1 dikurangi negatif 7/5 kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi negatif 2/5 kuadrat, didapatkan panjang CD, panjang garis CD yaitu 4 akar 13/5 satuan. Itu merupakan alas dari jajar genjang. CD merupakan alas dari jajar genjang. Kemudian di sini saya ingin mencari tinggi jajar genjang. Didapatkan melalui jarak dari titik D ke garis G, karena jarak titik ke garis selalu tegak lurus, jadi itu bisa dibuat tinggi jajar genjang. Kemudian di sini diketahui garis G tadi sama dengan 2x ditambah 3y min 2 sama dengan 0, dan didapat garis D juga dari jawaban tadi, yaitu koordinat garis D 1, negatif 2, sehingga jarak titik D ke garis G yaitu sama dengan D sama dengan mutlak 2x D ditambah 3YD min 2 per plus minus akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Di sini didapatkan D-nya sama dengan 6 per akar 13 satuan. Maka didapat rumus luas jajar genjang yaitu sama dengan luas
luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Tadi kan didapat alasnya tuh panjang CD dan tingginya tuh jarak titik D garis G sama dengan D. Didapatkan tadi panjang CD itu 4 akar 13 per 5 dikali D tadi 6 per akar 13, sehingga diperoleh luasnya sama dengan 24 per 5 satuan. Oke, nomor 2, carilah tempat kedudukan titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3 banding 2. Di sini langkah pertama yang saya ambil yaitu ambil sebarang titik, misalkan titik T, xt, yt. Jarak titik, kemudian jarak titik F ke T dibanding jarak titik T ke garis G sama dengan 3 banding 2. Sehingga 2ft sama dengan 3tg. Rumus jarak 2 titik yaitu rumus jarak 2 titik antara F dan T yaitu 2 dikali akar xt min xf kuadrat ditambah yt min yf kuadrat sama dengan jarak titik ke garis yaitu 3 dikali a xt ditambah b yt ditambah c per plus minus akar a kuadrat plus b kuadrat. Kemudian disubstitusikan titiknya sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu 16xt kuadrat min 29yt kuadrat ditambah 108yxt min 112xt ditambah 532yt min 64 sama dengan 0. Sehingga jika koordinat t, xt, yt dijalankan, diperoleh 16x kuadrat dikurangi 29y kuadrat ditambah 108yx min 112x ditambah 532y min 64 sama dengan 0. Tempat kedudukan titiknya berupa kurva. Kemudian nomor 3, tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U sama dengan X ditambah Y dikurangi 3Z ditambah 2 sama dengan 0 dan bidang XOY dan tegak lurus bidang W sama dengan 2X ditambah Y min Z plus 3 sama dengan 0. Misalkan V bidang XOY, maka V sama dengan Z sama dengan 0 karena bidangnya ini memotong bidang Z jadi Z-nya 0. Dimana koordinat V-nya itu 0,0,1. Misalkan T adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan W, sehingga T sama dengan U ditambah lambda W, T sama dengan X ditambah Y min 3Z ditambah 2 ditambah lambda dikali 2X ditambah Y dikurangi Z plus 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh 1 ditambah 2 lambda X ditambah 1 ditambah lambda Y ditambah negatif 3 min lambda Z ditambah 3 lambda sama dengan 0, di mana negatif 3 negatif lambda kali Z ditambah 3Y ini merupakan Z. Tadi juga diketahui kalau Z-nya sama dengan 0 dengan koordinat V dengan koordinat Z sama dengan 0,0,1. Sehingga kita substitusikan Z sama dengan 0 dan tadi Z sama dengan 1 diperoleh lambda sama dengan 3 per 2. Kemudian dimasukkan ke persamaan awal, yaitu T sama dengan X plus Y min 3Z ditambah 2 ditambah 3 per 2 dikali 2X ditambah Y min Z plus 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan bidang T yaitu 9X ditambah 5Y dikurangi 9Z ditambah 9 sama dengan 0. Nomor 3B. Tentukan persamaan bidang bagi sudut yang dibentuk oleh bidang U sama dengan X ditambah Y dikurangi 3Z ditambah 2 sama dengan 0 dan bidang W sama dengan 2X ditambah Y dikurangi Z ditambah 3 sama dengan 0. Misal, ambil sebarang titik, misalnya T sama dengan XT, YT sama dengan ZT pada bidang bagi U dan W. Sehingga jarak bidang U ke T sama dengan jarak bidang W ke T. Di sini menggunakan rumus jarak dua bidang, jarak bidang ke titik, sehingga diperoleh persamaan bidang bagi sudutnya yaitu P sama dengan dalam kurung akar 6 dikurangi 2 akar 11 tutup kurung X ditambah buka kurung akar 6 dikurangi akar 11 tutup kurung Y dikurangi tutup kurung buka kurung 3 akar 6 dikurangi akar 11 tutup kurung Z ditambah 2 akar 6 min 3 akar 11 sama dengan 0. Kemudian nomor 4.
Tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L sama dengan 4x kuadrat ditambah y kuadrat min 8x min 16y tambah 4 sama dengan 0, dan lingkaran K sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 4, dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G sama dengan 2x min 5y min 1 sama dengan 0. Oke. Di sini saya memisalkan M adalah persamaan lingkaran yang melalui perpotongan L dan K. Menggunakan persamaan sebagai berikut: M sama dengan L ditambah lambda K sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan persamaan lingkarannya sehingga didapatkan persamaan akhirnya itu 1 ditambah lambda x kuadrat ditambah 1 ditambah lambda y kuadrat sama dengan min 2x ditambah min 4 lambda y plus 1 sama dengan 0. Gitu. Kemudian pusat lingkaran M. Pusat lingkaran M yaitu negatif. Rumus pusat lingkaran yaitu negatif 1/2A, negatif 1/2B. Di mana A-nya ini persamaan lingkaran tadi kan x kuadratnya masih koefisiennya itu masih 1 ditambah lambda, sehingga persamaannya ini harus dibagi 1 ditambah lambda semua. Sehingga A-nya sama dengan negatif 1 dikali negatif 2/2 dikali 1 plus lambda. Didapatkan 2/2 plus 2 lambda. Dan Y-nya didapatkan 4 plus 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Nah, kemudian pusatnya lingkaran tersebut disubstitusikan ke garis G. Sehingga didapat 2 dikali 2/2 plus 2 lambda, min 5 dikali 4 plus 4 lambda per 2 tambah 2 lambda, min 1 sama dengan 0. Didapatkan lambdanya sama dengan negatif 18/22 atau negatif 9/11. Kemudian lambdanya disubstitusikan ke persamaannya, sehingga didapatkan M atau persamaan lingkaran M sama dengan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 22x dikurangi 8y ditambah 11 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkarannya yaitu ya tadi. Sekian jawaban UTS geometri saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau salah perhitungan. Semoga dapat membantu nilai UTS saya menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.